Eropa adalah organisasi antar pemerintahan yang beranggotakan negara-negara Eropa. Pendiri utama Uni Eropa adalah Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Sampai pada tanggal 31 Januari tahun 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan di bawah Perjanjian Maastricht pada tahun 1992 sampai tahun 1993. Namun terjadinya Perjanjian Maastricht ini bukanlah awal mula adanya Uni Eropa. Percobaan untuk menyatukan negara-negara Eropa dalam satu kekuasaan telah dimulai sebelum terbentuknya negara-negara modern. Eropa awalnya adalah sebuah wilayah yang luas, dengan masyarakat yang berbeda-beda bahasa, budaya, dan ideologi. Suatu saat, 3000 tahun lalu, Eropa didominasi oleh bangsa Celt, atau bangsa Celtic, dengan masa kejayaan, pada tahun 400 sebelum Masehi. Kemudian, Eropa pernah ditaklukkan Kekaisaran Roma, yang berpusat di Mediterania, yang mencapai puncak kejayaan, pada tahun 117 Masehi. Sampai akhirnya, berdirilah kekuasaan Kekaisaran Frankish, atau Imperium Franka, dari Charlemagne, yang berhasil menjadikan beberapa wilayah berada dalam kekuasaannya pada periode 481 Masehi sampai 814 Masehi. Pada abad ke-18 Masehi, ada pemerintahan Customs Union di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Kemudian terjadi penaklukan oleh Nazi Jerman pada 1930-an sampai dengan 1940-an. Karena adanya perbedaan bahasa, budaya, dan ideologi, usaha penyatuan Eropa dalam satu kekuasaan tidak pernah berjalan dengan baik. Yang mana satu negara ingin menguasai negara lain dengan cara paksa. Atas hal itu, terjadilah banyak peperangan yang sebenarnya merugikan semua pihak. Yang namanya perang pasti menyebabkan banyak kehancuran, menyebabkan banyak korban jiwa, dan pasti menghabiskan banyak sumber daya. Kendati demikian, faktanya semua kekuasaan yang berjaya, tidak ada yang berhasil mempersatukan seluruh Eropa dalam satu kekuasaan. Pada akhirnya terjadi percobaan penyatuan Eropa secara damai, melalui kerjasama dan persamaan anggota, yang dipelopori oleh pasifis Victor Hugo, pada 1851. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran untuk membangun kembali Eropa, sekaligus menghilangkan kemungkinan-kemungkinan perang lainnya. Oleh karena itu, dibentuklah European Coal and Steel Community oleh Jerman, Prancis, Italia, dan negara-negara Benelux. Mereka membuat Perjanjian Paris yang ditandatangani pada April tahun 1951 dan dimulai pada Juli tahun 1952. Komunitas besar ini bisa disebut sebagai masyarakat Eropa. Dan mereka memiliki semboyan, in veritate concordia, yang mana memiliki arti, bersatu dalam keragaman. Dengan adanya hubungan antar negara yang semakin membaik, Uni Eropa merekrut negara Eropa lainnya, untuk bergabung, dan membuat kesepakatan-kesepakatan. Berikut ini adalah bentuk kesepakatan-kesepakatan yang pernah diupayakan oleh negara-negara Eropa.
Setelah resmi terbentuk, Uni Eropa memiliki 7 institusi penting. Yang pertama, Parlemen Eropa, yang anggotanya dipilih langsung oleh warga negara dari negara anggota. Kedua, Dewan Uni Eropa. 3. Komisi Eropa, untuk menangani tugas eksekutif. 4. Dewan Eropa. 5. Bank Sentral Eropa, untuk membuat kebijakan moneter. 6. Mahkamah Eropa, untuk menerapkan hukum Uni Eropa. 7. Mahkamah Audit Eropa. Bersatunya negara-negara Eropa ini juga memperkuat ekonomi mereka, di mana sebelum adanya Uni Eropa, aktivitas ekspor-impor antar negara menggunakan dolar US. Sehingga harga barang-barang kebutuhan yang didapat, relatif menjadi lebih mahal. Karena harus membeli dolar US, setiap kali hendak melakukan impor, dari negara tetangga. Setelah membentuk Uni Eropa dan memiliki mata uang euro, mereka pada akhirnya bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar US. Bahkan sampai sekarang, nilai tukar mata uang euro pun lebih tinggi daripada dolar US. Negara-negara Eropa dahulunya saling berkonflik agar bisa memperluas kekuasaan. Namun yang namanya peperangan membuat mereka saling serang, dan pada akhirnya hanya menerima kehancuran akibat peperangan. Kemudian muncullah tokoh-tokoh pemikir yang menyadari bahwa perang adalah sebuah kesalahan dan hanya akan menyebabkan kemunduran. Pada awalnya mereka memulai kerjasama antar negara dengan membentuk lembaga perdagangan dan industri. Kemudian menjadi kerjasama ekonomi dan politik. Sampai akhirnya terbentuk Uni Eropa yang memiliki visi untuk membangun kemakmuran bersama-sama. Selain itu, Uni Eropa juga ditetapkan sebagai penerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2012. Demikianlah sejarah terbentuknya Uni Eropa. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menyimak dan tetaplah jaga kesehatan dimanapun kalian berada.